Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ya. Sini perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Ya, latar belakangnya pada ayat 15 dan seterusnya. Tapi saya akan menekankan poin-poin yang penting dari ayat 21. Nanti kita akan sekilas konteksnya, kita akan lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyaplah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah satu peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang bahaya adanya pengajaran yang sesat dari nabi-nabi palsu, saudara-saudara kasih. Ya, itu latar belakang. Namun pagi ini saya akan belajar satu kata saja. Nanti kita akan belajar secara mungkin waktunya terbatas. Setidaknya kita memahami satu kata yang penting ini, yang memiliki makna teologisnya penting di dalam kehidupan gereja, bahkan sering diucapkan sehingga kadang kata itu menjadi kehilangan makna, yaitu kata mukjizat. Kata apa saudara kasih? Mukjizat, miracle bahasa Inggris. Dalam peringatan yang Tuhan Yesus katakan, kita lihat ada kata mukjizat di situ. Ya. Situ katakan, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Sebelumnya katakan mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Ini tiga, ini disebut dengan pelayanan karismatis. Pelayanan yang didasarkan oleh karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, maka itu pelayanan karismatis. Ada sesuatu yang mengagetkan kalau kita baca, ternyata Yesus menolak hamba-hamba itu yang dikategorikan nabi-nabi palsu. Kapan? Pada hari penghakiman. Hari itu mengacu pada hari penghakiman, ada yang hari kiamat. Jadi jemaat Tuhan atau murid-murid kita semua, termasuk murid-murid, harus mewaspadai. Oleh karena itu, saya akan mengajarkan kepada kita semua satu kata yang penting, yaitu kata mukjizat. Jika kita bisa mengerti apa maksud mukjizat, apa pengertian mukjizat, apa contoh-contoh mukjizat seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Memang tidak ada definisi yang baku dari Alkitab. Apa itu miracle? Apa itu? Memang tidak ada. Ada kata-kata tertentu yang mengacu kepada mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, para rasul, dan di gereja mula-mula, bahkan di Perjanjian Lama. Kata-kata tertentu sehingga ditafsirkan atau diterjemahkan jadi kata mukjizat. Akibatnya, aplikasi dari kehidupan kita sampai saat ini begitu gampang orang mendefinisikan ini mukjizat. Begitu gampang, makna definisinya begitu longgar. Sedikit mukjizat, sedikit mukjizat.
Contohnya sudah dikasih di kesaksian. Aku lagi kesusahan dalam keuangan, pusing banyak utang. Tiba-tiba ketemu orang di jalan, ngasih uang sejumlah yang aku butuhkan. Aku lunasi utangku. Mujizat. Nah, itu mujizat. Ada kisah kecil ini. Waktu aku naik mobil masuk ke mall, biasanya mall itu parkirnya penuh. Tapi pada hari itu aku naik mobil, langsung masuk parkir, langsung ada tempat parkir. Mujizat. Ada lagi ini. Pada satu hari aku sudah memikirkan seseorang, mikirin dia. Tiba-tiba ada telepon. Tolong orang yang aku pikirin itu udah tunggu. Langsung kami Tuhan, mujizat, nggak bisa kan? Benar kan? Jadi mujizat definisinya terserah kita jadinya, semau kita. Nah, ini. Kita mau memahami arti mujizat itu apa? Ya arti apa aja? Jika nggak sedikit mujizat, itu murah. Ibaratnya jadi mujizat seperti nasi yang kita bisa makan setiap hari. Sebenarnya mujizat itu ibarat makanan besar yang mewah, jarang kita makan. Hanya waktu-waktu tertentu baru kita makan besar. Itu kan? Jadi terjadi krisis tengah gereja saat ini. Bahkan salah kaprah mengenai mujizat. Kita mau menghindari pengajaran Nabi palsu. Kita harus mencermati arti kata itu sendiri. Pertama, mengerti, memahami, sehingga kita bisa discernment, membedakan dengan cermat. Ini mujizat yang benar nih, ini enggak. Nah itu dari definisi saja sudah enggak sesuai. Kita punya dasar untuk mengatakan itu bukan mujizat. Amin. Sudah kasih. Jadi pertama saudaraku yang kasih dari studi kata, dari kata Yunani saudaraku, ada 3 kata yang merefer, yang mengacu kepada mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang ada di Alkitab. Itu pertama kata dunamis. Ya, dari kata dinamis ini muncullah kata dinamit, ya, bahan peledak, ya, bisa berubah. Wah, dinamit. Dasarnya dari kata dinamis, punya potensi itu meledak yang luar biasa. Dunamis arti kamusnya kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib atau mujizat dari bahasa Yunani. Kata yang kedua itu semeion. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sign, tanda. Yang tujuannya dari kata semeion itu sesuatu yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Sign. Kalau sign dalam bahasa Indonesia diterjemahkan rambu. Salah satu contoh sign itu rambu lalu lintas. Itu sign. Ya. Dan yang ketiga kata teras. Dalam bahasa wonder, hal yang ajaib atau hal yang heran. Jadi 3 kata ini saling tumpang tindih di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang besar, yang heran. Makanya ada pelayanan signs and wonders di Amerika, pelayanan tanda-tanda heran. Ada pelayanan miracle. Ada kayak dunamis dan sebagainya. Itu mengacu kepada hal-hal yang sifatnya supranatural. Jadi sudah dikasih, itu studi kata dulu. Sekarang kita mau melihat dari studi kata ini mana yang bisa lebih jernih memahami fenomena yang terjadi. Mungkin kita lihat di TV atau dalam pelayanan sudah dikasih. Dari kata semeion saja sudah sign, tanda. Jadi ketika Yesus misalnya membangkitkan orang mati, itu adalah semeion,
tanda. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang heran. Tujuannya apa, saudara kasih? Tujuan dari tanda itu seperti definisi kata tadi, itu sesuatu yang untuk berfungsi menunjukkan sesuatu. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati, mujizat itu ada tanda untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang dikutus, yang berkuasa, powerful. Percayalah sama Dia, sembah Dia. Dia ini bukan manusia sembarangan. Dia yang dikutus, Dia misi. Maka sebut semi tanda. Kebangkitan orang mati itu penting, tapi bukan esensi dari pelayanan Tuhan. Oke, saudara kasih. Kalau orang-orang yang menerima tanda itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, percuma. Mereka tetap tidak diselamatkan. Ah, itu saudara kasih. Poin yang penting. Saya akan ringkas. Ini panjang saudara sebenarnya, tapi saya akan ringkas dengan waktu yang singkat. Artinya apa? Tanda heran, dunamis itu semua saudara kasih itu dalam rangka untuk membuktikan, meneguhkan, untuk mengkonfirmasi pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Tanda-tanda itu bisa hilang kapanpun juga dan tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan siapa? Yang mempunyai tanda. Amin. Ya, ibaratnya begini saya kasih. Kita mau ke rumah sakit, kita nggak tahu lokasi rumah sakit. Kita jalan, kalau ada tanda lampu rumah sakit 200 meter. Coba saya kasih. Kalau kita berdiri di tanda itu, kita nggak yakin semua. Tanda lampu rumah sakit 200 meter. Kita berdiri di situ. Kita pegang lampunya. Kita tanda rumah sakit, pegang lampunya. Semua. Kita cium-cium lampunya. Oh, kita rumah sakit nih tandanya. Oh, kita pegang lampunya. Oh, 200 meter. Tadi situ terus. Semua. Nanti sudah. Apa yang kita lakukan? Mengikuti arah tanda yang kita lihat. Situ. Kesini yang sembuh. Amin? Benar ya? Amin yang mulia? Ngerti kan? Jadi kalau kita berfokus pada tanda-tanda heran, hati-hati. Kita melupakan tujuan dan fungsi dari tanda-tanda. Itu menuju kepada Jadi poin yang penting tadi itu, setiap mujizat yang ada, kalaupun terjadi di gereja, ingatlah, itu semua tujuannya kepada Itu yang harus kita sesederhana pemahaman kita sudah harus ingat itu. Jangan sampai kita terjebak pelayanan apa gitu, ministry yang yang menekankan diri ke dalam macam, tahu ujung-ujungnya malah si pengkhotbah yang diputuskan, si pendetanya yang disembah, si pendetanya yang terangkat, si pendetanya yang sudah seperti orang yang eksentrik, seperti pemimpin sekte segala macam. Nah, itu sudah sesat. Kalau ada pelayanan mengadakan tanda dan mujizat, tahu-tahu yang pengkhotbahnya pendeta yang terangkat diputuskan sampai semua itu tanda-tanda mereka. Ya, mujizat pelayanan yang sifatnya sebagai harus menuju mengarah kepada harus menghasilkan iman dari orang itu kepada Yesus. Kalau tidak dia tidak diselamatkan. Saudara yang kasih, ada berapa definisi dari mujizat? Ya, saya bacakan saja. Mujizat adalah sebuah tindakan istimewa yang dilakukan Allah yang membuat orang takjub dan heran dengan tujuannya untuk memberikan kesaksian tentang diri Allah. Jadi apa tujuan dari mujizat? Memberi kesaksian tentang diri Allah. Dan bawah arahnya harus kepada Tuhan nanti. Bukan untuk mujizat itu sendiri muter-muter di situ.
Kemudian ada juga definisi yang lain, sebuah tindakan yang menampilkan kuasa besar, khususnya kuasa ilahi. Dan yang ketiga, seorang teolog mengatakan, mukjizat adalah peristiwa supranatural yang melawan hukum alam yang tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. Ini saya lebih gampang ngerti nih. Peristiwa supranatural, amin, yang melawan hukum alam, amin, yang tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. Nah, kalau kita konsisten dengan definisi mukjizat, peristiwa supranatural, peristiwa yang besar, tindakan Allah yang istimewa, yang khusus bukan umum. Tapi selama ini kita sedikit sudah dikasih. Sedikit-sedikit mukjizat setiap hari, seperti makan nasi. Oleh definisi mukjizat adalah tindakan Allah yang istimewa, khusus, terus besar, extraordinary, luar biasa kualitasnya. Ya kan? Banyak tadi contoh yang tadi memang nyata. Dapat tempat parkir saja sudah dibilang mukjizat. Ya kan? Nah, kita harus menjernihkan ini sudah yang kasih. Jadi sudah yang kasih sehubungan. Nah ini menarik dengan mukjizat ini sudah. Di dalam gereja sendiri ada dua golongan. Ada dua golongan. Saya bagikan pandangan dengan terhadap mukjizat dan pelayanan karunia Roh Kudus. Golongan yang pertama, saya tidak tahu ada nggak di sini. Golongan yang pertama, yaitu golongan yang disebut sesionis. Dari kata cis dalam bahasa Inggris berhenti. Orang-orang sesionis, orang-orang Kristen sesionis, ini memiliki satu kepercayaan bahwa mukjizat tidak ada lagi sekarang, nggak ada lagi, nggak berlaku. Karunia Roh Kudus sudah selesai. Ketika kitab sudah selesai ditulis, dikanonisasikan, sudah ditulis, sinode gereja mula-mula, gereja pada sejarah gereja pada awal dulu menuntaskan tulisan Alkitab selesai. Tidak lama 39 dan baru 7 tuntas selesai. Udah cukup, nggak perlu lagi mukjizat, nggak perlu lagi karunia Roh Kudus. Selesai. Terakhir pada para rasul dan gereja mula-mula. Jadi mereka mengatakan nggak ada lagi mukjizat di gereja modern. Nggak ada karunia Roh Kudus itu khusus untuk para rasul, untuk gereja mula-mula. Itu keyakinan mereka. Alasannya seperti itu. Sehingga mereka bilang mukjizat nggak ada karunia Roh Kudus. Sudah selesai. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua disebut dengan golongan kontinuasionis. Dari bahasa Inggris continue, berlanjut. Artinya apa? Orang-orang kontinuasionis percaya bahwa masih ada mukjizat, masih berlaku sampai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Masih karunia Roh Kudus masih berlaku. Ada ayatnya gitu untuk membuktikan argumen ini. Nah ini, kita ada dua golongan besar di dalam Kristen sendiri, pandangan pada. Tapi jangan kaget, kalau ada yang skeptis, sedikit-sedikit nggak percaya, sedikit-sedikit mengkritik, orang karismatik itu berlebihan, orang karismatik itu sesat. Karena dia dari golongan apa? Sohi. Kita sudah dikanonisasi, selesai. Ada lagi karunia Roh Kudus. Tidak ada mukjizat. Dan mereka mengambil ini Matius 7, 15 dan sampai ketika tentang pengajaran nabi-nabi palsu yang mengacu kepada pelayanan-pelayanan karismatik. Orang-orang Kristen pasti mengambil ayat ini untuk menyerang pelayanan karismatik yang memang diwakili direpresentasikan oleh aliran karismatik Pentakosta. Mengenai Matius 7, 21, 23 sudah dikasih, saya akan bahas ini tentang nabi-nabi palsu tadi. Oke, poinnya begini saudara. Apakah Tuhan Yesus melarang pelayanan karismatik? Mengusir setan, bernubuat, mengadakan diri. Apakah Yesus melarang kalau kita baca tentang itu?
Apakah Yesus melarang pelayanan Roh Kudus? Karunia Roh Kudus? Nanti teliti lagi. Yesus tidak melarang pelayanan karunia Roh Kudus. Yesus tidak melarang murid-muridnya, gereja untuk melakukan banyak sifatnya. Tidak. Jadi apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur nabi-nabi palsu yang walaupun mereka melayani dengan karunia Roh Kudus, tapi ujung-ujungnya ditolak. Itu poinnya. Jadi saya mengatakan ini ada orang-orang tertentu di sini katakan nabi-nabi palsu yang fokus pelayanan karismatis, tapi nggak benar. Yang nggak benar apa ya? Bisa kalau kita cek motivasi nggak benar. Pelayanan yang supernatural kan banyak dikagumi orang, membuat gereja penuh. Orang sakit, orang lumpuh bawa kursi penuh. Itu tujuannya apa? Dia gereja penuh, hati-hati motivasi nggak benar. Gereja penuh, ujung-ujungnya apa? Kolektifnya banyak, ya? Unik. Nah ini, saya loh naksir gini, saya naksir gitu. Motivasi nggak benar. Ditampilkanlah hal-hal manifestasi yang luar biasa, mungkin luar biasa. Ini gereja penuh sampaikan muat, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan pelepasan segala macam, mujizat keuangan, ekonomi segala macam, biar kaya, penuh gereja. Dan kolektifnya penuh, uangnya banyak, pendetanya jadi apa? Tidak jadi jadi apa? Nabi Pak, tanpa sadar, tapi motivasinya juga tidak benar dengan pelayanan karisma, ya kan? Yesus bilang aku tidak benar, nggak ada punya hubungan, tidak ada kesalehan secara pribadi dengan Yesus, tapi bisa menggerakkan, bisa berbuat, ya kan? Kenapa? Ada penafsir bilang Yesus karena menghormati firman Tuhan. Jadi bisa aja jadi walaupun motivasi nggak benar. Yesus mengasihi orang-orang yang dilayani. Tapi saya lebih menekankan motivasi. Nggak benar motivasinya, ketahuannya nanti. Kita nggak tahu motivasi orang-orang tumpang tangan, tumbang. Ini kan choir nih ya. Ini menggerakkan ilustrasi. Ini pendetanya. Orangnya lah, jangan pendeta. Ini pendeta. Ini choir. Jatuh sudah choir. Serentak. Manifestasi. Udah kayak apa? Dan ini sudah kita jemaat-jemaat yang awal. Takutnya langsung merinding. Tumbang. Ya, tumbang dalam Roh Kudus. Saya mau bagikan itu tidak alkitabiah. Tidak ada kita mengajarkan para rasul itu angkat tangan tumbang. Dibuat. Sudah kasih? Itu satu sudah Bu Sesi. Jadi bukan soal Tuhan Yesus melarang pelayanan karunia karena Roh Kudus. Enggak. Poinnya Yesus memperingatkan ada bahaya dari orang-orang yang fokusnya cuma mencari karunia, tapi tidak membangun karakter kesalehannya secara pribadi. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, cuma cari karunia. Ibarat cari ilmu saja dari Yesus. Ilmunya dapat, cari uang, biar kaya, melalui pelayanan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya nih, pesan bagi kita, waspadalah, cermati saudara, belajar firman Tuhan. Ya. Jangan terpesona oleh apa? Tanda, ya kan? Yang sifatnya mengenai. Toh tanda itu nggak penting, hanya alat untuk menuju kepada Yesus. Ya kan? Itu saudaraku. Jadi bukan Yesus melarang pelayanan karena Roh Kudus. Nanti jangan-jangan kita nanti karismatik kita jadi
sesionis. Kita jadi orang-orang yang punya pandangan mujizat nggak ada. Karena tidak selesai, karena takut penyesatan. Nah, itu terlalu penakut juga kita, saudara. Kita memiliki suatu pemikiran jalan tengahnya gimana. Amin. Dan konteks ayat itu bukan melarang pelayanan karunia Roh Kudus, tapi efek akibat negatif orang-orang tertentu sehingga nama Tuhan dirusak, aliran karismatik dirusak, Orang-orang yang melakukan pelayanan seperti saudara kasih itu sebenarnya oknum, amin. Oknum. Ya, oknum. Jadi bukan mewakili secara umum aliran Pentakosta karis. Ngerti saudaraku oknum? Misalnya kepolisian Republik Indonesia. Kita yakin polisi punya sistem yang baik, amin. Etika yang benar, melindungi masyarakat Indonesia, amin. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang brengsek kan? Bukan berarti kepolisian Indonesia. Amin. Jadi ngerti. Jadi ada memang sudah kasih orang-orang tertentu yang labelnya karismatik Pentakosta itu pelayanannya yang berlebih-lebihan, overacting, ya, maniak, manipulatif, dan menipu banyak orang. Ada. Tapi itu ada oknum-oknum tertentu. Kita harus mewaspadai saja. Cermat, cerdas. Apalagi di dunia ini sudah semakin luas. Makin banyak perubahan-perubahan dan juga di dalam gereja. Jadi Yesus bukan melarang pelayanan-pelayanan karunia, tapi Yesus menegur atau memperingatkan tentang nabi-nabi palsu yang salah, nggak beres dalam motivasinya dalam menampilkan karunia itu sudah Yesus. Ya itu. Jadi sekarang sudah kasih gereja kita. GBI, Gereja Baptis Indonesia, menurut pengakuan imannya, kita termasuk golongan Kristen kontinuasionis. Kita termasuk orang golongan yang percaya mujizat masih ada. Kita percaya Allah masih bisa melakukan mujizat, bukan hanya pada para rasul. Gereja sekarang masih benar. Ini dari pengakuan iman GBI. Dan saya pribadi setuju. Bagaimana saudara-saudara? Setuju atau tidak? Pengakuan iman GBI bahwa kita orang yang percaya mujizat masih ada. Percaya nggak? Karunia Roh Kudus masih berlaku sampai saat ini. Percaya nggak? Jadi saudara, orang-orang yang masih berlanjut, nggak selesai pada GBI mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah anugerah kedua setelah keselamatan. Ya, yang namanya Gereja Baptis Indonesia mengajarkan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu anugerah kedua setelah keselamatan. Maksudnya apa? Kalau orang-orang Kristen, saudaraku, ketika orang bertobat terima Yesus itu sudah dianggap baptis Roh Kudus. Tapi orang-orang karismatik secara umumnya belum. Orang yang bertobat, yang kata bertobat terima Yesus, Islam, belum tentu dia sudah dibaptis. Dia menerima anugerah yang kedua, baptisan Kudus dengan tanda awal yaitu berbahasa lidah. Ya. Dengan tanda berbahasa lidah. Ini apa lagi bahasa lidah? Apa bahasa lidah? Ada session lagi berikutnya bahasa lidah. Kita bahas. Oke, itu pengakuan iman dari GBI. Walaupun begitu, di dalam gereja GBI sudah dikasih, yang walaupun percaya baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah, orang berbahasa roh, tapi kata bahasa lidah. Speak in tongue, bukan speak in spirit, tapi speak in tongue. Lidah. Bahasa lidah. Itu walaupun seperti itu sudah dikasih, tidak semua GBI menekankan bahasa lidah. Tidak semua GBI menekankan bahasa lidah di dalam ibadah itu. Contohnya kita GBI, coba siap ibadah raya. Ada yang bahasa lidah?
sendiri. Dan juga saya, Bapak Gembala semua tidak memotivasi kita berbesar-besar. Tapi ada GB-GB tertentu, mari kita semua dia, apakah itu sesat, saudara? Gimana lagi, saudara? Kita konsisten dengan perkataan tidak sesat. Karena satu tanda dari baptisan dan juga dalam karunia yang dalam tulis 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Salah satu tanda itu bebas. Paulus bilang jangan marah-marah bebas. Ya kan? Tapi lakukanlah dengan tertib dan teratur. Tertib dan teratur. Gitu ya. Jadi saudara yang kasih, itu posisi gereja kita terhadap mukjizat dan karunia Roh Kudus. Jadi harus kita ketahui saudara. Jadi jangan tersebar. Ya, memang posisi kita seperti itu. Oleh karena itulah, saudara kasih, yang saya pikirkan, apa yang mau saya tekankan dalam khotbah seperti ini, yang kita belajar tentang kata muji itu, yang mau tekan gini, saudara kasih. Oleh karena sehubungan dengan peringatan Yesus bahwa kita harus lebih cermat dan hati-hati membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, karena di lingkungan GBI pelayanan dan ibadah yang disertai nubuatan, mengusir setan, pelayanan pelepasan, kesembuhan, dan baptisan Roh Kudus, pelayanan mujizat dan lain sebagainya itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar jemaat untuk memiliki karunia Roh Kudus seperti yang tulis dalam 1 Korintus pasal 12 7 sampai sekian. Kejarlah karunia-karunia, tapi yang penting adalah kasih, gitu kan? Kejarlah karunia, tapi yang penting adalah kasih, adalah support. Ya, yang penting adalah kasih, tapi kejarlah karunia itu. Malah dianjurkan jadi ini masalahnya, saudara. Karena hal-hal yang supernatural itu terjadi di lingkungan kita, justru kita harus lebih bijak, kita harus lebih peka, lebih cerdas. Ini terjadi di kita. Jangan orang lain yang CCD itu mengkritik kita bisa-bisa. Kita yang mengkritik diri kita sendiri. Dengan mengamati, dengan pemahaman firman Tuhan yang benar. Ini benar apa enggak? Ini palsu enggak? Nah itu saudara. Karena di lingkungan GBI terjadi pelayanan karismatik, bukan di lingkungan gereja yang lain. Mereka hanya dengar, lihat sekilas, langsung maju setuju. 21 nabi-nabi palsu, sesat. Nah, langsung. Padahal mereka orang luar, kita orang dalam. Amin. Kita harus lebih cerdas. Kita harus melihat. Benar. Nah, maksudnya, ya itu. Untuk pengakuan iman kita percaya itu. Yang kita permasalahkan penyalahgunaan, ya kan? Oknum-oknum tertentu yang memperburuk nama Tuhan, yang memberi cap karismatik itu jadi aliran sesat. Oknum-oknum tertentu. Pelayanan kata Yesus itu tidak sesat. Selama itu tujuannya untuk Tuhan Yesus. Selama itu tujuannya untuk penginjilan. Selama itu tujuan untuk visi. Selama itu untuk menarik perhatian orang-orang yang belum percaya agar bertobat. Kalau mau tujuan begitu, jangan kita buat heboh gereja biar semarak, ujung-ujungnya biar kolektenya banyak. Hati-hati sudah gitu. Buat pelayanan sensasional dengan tujuan gerejanya bertumbuh, berkembang, besar. Akhirnya terjadi manipulasi, penipuan-penipuan yang halus. Ini fakta, saudara. Fakta. Oknum tertentu yang ekstrem, yang maniak, overacting, berlebihan, menampilkan pelayanan karisma. Contoh tadi, angkat tangan, tumbang semua. Apa kita kira? Ya, karena ada dolar angkat tangan tumbang, dimaklum. Apalagi yang ekstrem berapa? 1 jam bahasa roh gak selesai, gak ada khotbah. Ekstrem. 1 jam. Terus akhirnya segitu orang nanya notis dia. Belum lanjut. Firmannya lagi. Itu ekstrem. Apalagi kalau ekstrem sudah mengisi. Pelayanan yang contohnya kesembuhan saja sudah. Karena yang ada penyakit kan, iman belum pasti sembuh pasti sembuh.
Kalau kamu masuk iman kurang, akhirnya apa? Akhirnya tidak mau ke dokter, anti obat. Ekstrim nggak? Saya mau katakan yang ada itu sama polisi. Gara-gara dia aja orang. Ya kan? Kalau kamu minum obat, kamu tahu dari mana? Itu ekstrim bukan ekstrim. Inilah oknum-oknum tertentu yang pengajaran tidak seimbang sudah. Saya mau bagi saudara-saudara. Hati-hati dengan itu. Ya, kesembuhan itu hanya Tuhan. Memang kesembuhan masih bisa terjadi. Bukan soal kita kurang iman apa tuh? Kita sudah minta benar-benar kurang iman. Tapi kehendak Bapa lain kan? Amin. Kehendak Bapa lain, terimalah itu, jalani. Jangan sampai kadar kita berkurang karena tidak terjadi mujizat. Ini saudara kasih yang perlu kita tekankan. Jadi saudara kasih, ya, mari saudara kasih. Kita sudah berada di lingkungan karismatik. Kita percaya baptisan Roh Kudus. Kita percaya karunia karena Roh Kudus masih. Mari kita menjadi orang karismatik yang Alkitabiah, yang cerdas. Mari, ya, kita jangan gampang tertipu oleh manifestasi yang belum dibuktikan secara Alkitabiah. Ya. Nanti saya akan tutup, saudaraku. Apa tujuan mujizat? Kan konteks kita kan mujizat. Tapi saya kayaknya lebih banyak ilustrasi nih. Hanya untuk menggambarkan ekstrimnya seperti apa. Nah, satu lagi saya ingat. Cuma gini, saya tidak menjelekannya. Ini sudah diteliti, benar atau tidak. Begini, pengakuan orang yang lingkungan karismatik Pentakosta yang sering ngaku-ngaku naik turun surga. Nah ini, naik turun surga. Dia naik surga, dia katanya lagi mati. Kalau diangkat di mana? Karena surga dibawa malaikat atau Tuhan Yesus lihat surga. Tidak, ada batu, ada rumah, ada istana. Oh, nanti ini rumahnya bapak pendeta itu besar rumahnya. Oh, ini pendeta itu kecil, karena dulu dia kalian dia jadi rumahnya kecil. Dah, jalan. Itu di situ. Ada naik neraka dulu, dibawa orangnya pergi ke rumah. Tulis buku. Apa ini? Bukunya laris berapa? Banyak anak itu. Bukunya laris. Karena kan jalan kan? Dia cerita di neraka. Di neraka. Lihat tuh orang-orang tertentu. Apa? Suka menghina pendeta. Suka mengkritik pendeta. Apa maksud? Suka mengkritik pendeta. Kasih persembahan sedikit. Gak bayar perpuluhan. Sebenarnya kalau kita teliti apa yang dia katakan dalam salah semua. Ada buku ngajar itu. Dia lihat orang-orang tertentu bukan maksud neraka dalam. Dia di surga, tapi rumahnya kecil. Kecil rumahnya. Alasannya tidak ada bahan. Waktu dia di bumi, dia ngelik. Ini ada bahan untuk bangunan di surga. Karena dia sudah dapat rumah. Oke, kayaknya benar kan? Kayaknya rohani kan? Tuhan Yesus bilang dia kayak teliti, kesaksian seperti itu. Benarkah orang tidak bayar pertemuan itu masuk neraka atau ke surga tempatnya kecil? Saya teliti beberapa komentar ya, para penafsir salah. Kalau dia bilang Tuhan Yesus masukin orang ke tempat yang kurang layak dan tidak sesat. Yesus tidak pernah mengajarkan orang gereja supaya tidak pernah. Tidak pernah Yesus ngajarin bayar perpuluhan, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali kalau saudara cerita. Jadi kalau dia bisa bilang Yesus masukin dia ke tempat yang kurang pantas karena tidak bayar perpuluhan, dari mana sumbernya? Alkitab tidak pernah ngajarin. Ya kan, kemarin tadi biasa. Agendanya apa? Mungkin dia semuanya kan perempuan ditakut-takuti, ya kan? Dimanipulasi. Oh nanti aku masuk neraka, nanti rumahku di surga kecil, ayah perempuan. Soalnya ada buku baru keluar.
Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Jadi kalau salah lah kalau dia bilang Yesus di sana juga menghukum orang karena tidak salah. Tidak pernah sekalipun Yesus mengajar murid-muridnya bayar perpuluhan ke gereja. Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar tentang perpuluhan. Sebenarnya perpuluhan itu hukum Taurat. Jujur. Bukan untuk orang gereja, untuk orang Israel. Dan bentuk perpuluhan itu bentuk perpuluhan tidak malah di pasal 3, sering di kota itu malah di pasal 3 kan? Ini coba uang untuk hasil bumi, ternak, gandum, padi semua dibawa ke Baita. Simpannya bukan dibayar, sudah. Tapi sekarang gereja berarti bawalah ke perbendaharaan malah. Perbendaharaan malah dikerjakan gereja. Beda perbendaharaan rumah di bawah Petra, beda. Nah, itu lagi pembahasan apa saudara? Saya tidak bicara hanya salah satu contoh ekstrimnya seperti itu. Oknum tertentu. Jadi Kristen gereja yang benar ngajarin apa? Soal pemberian. Berilah dengan sukarela. Amin. Ada rasa korban, senang. Bukan intimidasi, bukan paksa, bahkan bukan persentase. Tidak ada kita kerja yang baru memberi di murid-murid itu atau di pelayanan ada persentase. Berapapun terserah, yang penting sukarela, ikhlas, mencintai pekerjaan. Dan tujuannya bukan biar kompensasi, biar berkat berlipat kali ganda. Tabur 10.000 mengharapin 100.000. Ada yang ada itu, banyak yang tabur 100.000, mengharapin apa? 100 kali lipat. Berilah, jangan duit, kamu akan berkati berkali-kali lipat. Masuk di paradigma kita. Kalau beli sedikit, dapat sedikit dong, ya kan? Beri berapa? Banyak. Apa? Berbunga-bunga kan? Dia dari tukang kerja terus. Ya kan? Ini bukan kita nih sesat lagi oknum tertentu nih yang aneh-aneh. Ya, itu contoh kan? Tapi ya itu saudara kasih. Banyaklah saudara. Yang pasti kita tidak menentang mujizat. Asal itu benar tujuannya. Yang pasti kita tidak menentang karunia-karunia roh masih berlaku. Amin. Yang ekstrim tolak. Bukan berarti kita menolak anugerah yang dikasih Tuhan untuk melayani. Jangan tolak semua. Amin. Itu oknum. Ibaratnya jangan kita membuang bayi sama bak mandinya. Ambil bayinya, bak mandinya itu. Kalau memang itu. Ya, jangan kita buang bayi sama mandi. Itu konteksnya di sini soal mujizat saudaraku. Jadi saudara yang kasih, ya. Oke, tujuan mujizat. Ini pengajaran saudaraku. Satu, untuk membuktikan keaslian kebenaran dari Injil. Ya, membuktikan keaslian kebenaran dari Injil. Oke? Yesus itu asli atau tidak? Dibuktikan dari apa? Tuhan mengadakan mujizat, ibarat stempel. Ini asli loh. Yesus bangkitkan orang mati, Yesus menceritakan orang buta, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus mengusir setan dari orang gila, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan banyak lagi. Itu semua mujizat. Tujuannya apa? Membuktikan keaslian Yesus, bahwa dia utusan Allah. Jadi tujuannya menuju kepada Yesus, bukan kepada mujizat itu semata. Kalau cuma sampai pada mujizat, percuma. Yesus pun nggak mau buat mujizat. Kalau tujuan untuk sensasi, kegemparan, untuk show, ya, karena banyak lain-lain seperti show, seperti pertunjukan, seperti nonton, ya. Dibuat seperti show. Ya. Yesus nggak mau. Nah ini saudaraku, Yesus nggak mau seperti itu kalau tujuan itu.
Yang kedua, tujuan mujizat apa? Untuk memberi kesaksian bahwa kerajaan Allah sudah datang. Ada ayatnya, saya tidak baca. Ada. Untuk membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Ketika Yesus melakukan mujizat, kerajaan Allah sudah datang, tapi belum digunakan. Yesus sudah berkuasa. Setan-setan dikalahkan ketika Yesus mengadakan mujizat. Kerajaan Allah sudah datang. Dan yang ketiga, untuk menolong mereka yang kesusahan. Menolong mereka yang kesusahan. Jadi dalam pelayanan kita, gereja-gereja kita ini yang benar, kita fokus juga dengan orang susah. Karena kita perlu juga begitu. Kita untuk pribadi. Tapi kalau kita mengasihi, orang kita mohon kan mujizat Tuhan terjadi. Disembuhkan apa? Agar seluruh umat Allah. Dia apa? Dia selamat. Mungkin bisa seperti itu. Tidak lain kita belas kasihan kepada dia. Dan Tuhan yang lain. Dan beri contoh ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, timbullah belas kasihan. Dia ada orang sakit banyak, orang lumpuh dia belas kasihan. Motivasi yang benar kan? Soal itu terjadi atau itu Ustaz? Oke, jangan kita rasa bersalah, doain orang. Kanker apapun dokter yang ada. Ya. Mereka mengasihi dan juga dia mungkin belum diselamatkan. Bukan punya kehendak kita sebagai saluran. Amin, saluran. Tapi jangan kita ambil kesempatan. Mentang-mentang orang sakit susah, kita tumpang tangan, kita kelihatan sakti gitu. Nanti ujung-ujungnya sulit. Layanan karunia baru itu karena kemarin buat ego sensasional, cari-cari orang kaya yang sakit dan macam yang sudah pasrah dan cenderung motivasinya tidak. Ya, kalau nggak didata belas kasihan saudara, sesat saudara. Berikutnya tujuan mujizat apa? Untuk menghilangkan hambatan atau tantangan terhadap pelayanan penginjilan. Nah ini saya suka ini. Makanya kita punya alasan yang sangat kuat kita berdoa minta mujizat. Alasan yang sangat kuat sekali. Jangan kita melecehkan mujizat. Bisa makan 2 kali sehari pun mujizat. Bukan mujizat apa? Makan 2 kali sehari itu mujizat. Sama. Lalu rendah mujizat begitu. Peristiwa yang besar, yang luar biasa, yang jarang khusus. Tujuannya untuk memberikan Yesus, membuktikan keaslian Yesus dan hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Ya, untuk menghilangkan hambatan, tantangan pelayanan. Saya rindu baca saudara, nggak apalah saudara, lama. Ya Kisah 4 ayat 27-31. Saya konteksnya gereja, jangan kita ragu-ragu saudara. Kalau kita memang sungguh-sungguh saudaraku memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya saudaraku, kita mau orang diselamatkan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan takut. Dalam doa-doa kita harus luar biasa, karena tujuan kita benar. Dan Alkitab juga mencatat kasus seperti itu, saudaraku. Kisah Para Rasul 4:27-31. Ini mujizat tujuannya untuk menghilangkan hambatan atau tantangan terhadap pelayanan penginjilan atau misi. Kisah Rasul pasal 4:27-31. Ya, saya akan bacakan. Tidak ada ya. Sebab Kisah Para Rasul pasal 4:27-31. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ini doa murid-murid zaman mula-mula untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah, ini doa jemaat mula-mula saudaraku, bagaimana mereka mengancam kami, terancam, ketakutan ya kan, mau dipenjara, mau dibunuh oleh penguasa Herodes itu. Berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada tujuan yang jelas doa-doa minta mujizat. Amin. Jelas kan? Dalam rangka firman, dalam rangka beri keberanian. Mereka dalam kondisi terancam nyawa mereka kalau mereka tidak ditolong Tuhan. Maka sudah ini mujizat itu kayaknya kasus tertentu yang luar biasa. Amin. Benar? Kasus tertentu yang krusial minta mujizat dan dalam rangka penginjilan agar orang-orang Islam dan kita dalam kondisi yang teraniaya dan terancam. Kita perlu itu. Kita sangat membutuhkan. Dan kita tidak mundur dan takut. Berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami terancam dan teraniaya. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Kalau penolong adalah tanda-tanda dan bunyi. Konteksnya dalam keadaan tertekan, teraniaya. Dalam keadaan tugas panggilan meminta Injil. Konteksnya di situ kita berdoa minta mujizat. Dan yang terakhir saudaraku, apa tujuan mujizat? Untuk memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, Allah memuliakan. Amin. Bukan memuliakan orang yang doa. Hati-hati dengan bahaya apa? Kultusisme. Amin. Mendewa-dewakan seseorang. Hati-hati, amin. Kalau bukan dia doa, itu mendewakan. Kalau bukan dia menumpang tangan, kalau bukan dia khotbah, aku tidak tahu. Itu mendewa-dewakan. Ada semua terjadi karena kuasa ya. Tuhan Yesus bisa pakai siapa? Saudara bisa pakai. Jangan mengkultuskan seseorang. Ya, banyak di Jakarta pengkultusan seseorang. Ada sudah dikultuskan benar-benar karena sering cerita naik turun surga. Nah, udah cerita gitu jemaat udah takut sudah. Udah takut dah. Dia naik turun surga loh. Belum. Apapun yang dikatakan, ya dia sudah punya wibawa, walaupun palsu wibawa. Orang-orang yang lugu polos tergiring, nggak ngerti. Kita karismatik yang bukan gitu. Kita karismatik yang benar, amin. Karismatik yang sehat, karismatik yang cinta Yesus, karismatik yang sejati, karismatik yang pedoman Alkitab. Bukan karismatik yang maniak, overacting, gila-gila. Kita karismatik yang benar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu orang karismatik. Bahkan dia menganjurkan jemaat, carilah, kejarlah karya itu dalam rangka membangun kita jemaat pelayanan untuk begitu. Kejarlah. Biar pelayanan kita efektif. Tapi yang lebih penting kata Rasul Paulus, kasihilah sama kita. Kasih. Jangan sampai ditolak seperti nabi Pak. Nah, itu peringatan bagi kita saudara kasih. Jadi saudara kasih sekarang mujizat apa yang paling kita butuhkan saat ini? Ayo. Sudah tahu arti mujizat? Sudah? Amin. Tujuannya apa? Untuk membuktikan keaslian Yesus dan firman Tuhan. Amin. Dan seterusnya memuliakan Allah untuk karena mengasihani orang yang berdosa, orang yang sakit dan segala macam, menolong mereka untuk menghilangkan hambatan penginjilan. Sudah tahu kan? Bukan untuk tujuan sifatnya cari untung, kepribadi lah, merendahkan kata mujizat, sikit-sikit mujizat, bukan. Ya. Jadi saya pribadi saya gini, mujizat apa yang kita minta, yang harus kita minta setiap hari. Mungkin tidak terjadi setiap hari kita minta, yaitu mujizat pertobatan. Amin. Karena orang bisa bertobat itu mujizat, ya kan? Roh Kudus mengubah yang keras dari mujizat. Nggak bisa dengan kuasa manusia. Orang bisa lahir baru itu mujizat. Makanya kita doain. Perlu mujizat orang bertobat. Yang menyembah nggak benar, menyembah Yesus itu perlu mujizat. Itulah menjadi doa kita. Doakan. Kita menyanyikan mujizat terjadi setiap hari, mungkin kita nyanyi seperti itu. Tak terbatas kuasa Roh. Semuanya dapat Allah. Jangan pikir aku lama kerja. Jadi mujizat lama kerja, aku cuma makan mujizat.
Itu bukan mujizat, itu alami semua. Bayangin ketika nyanyi lagu itu, kita bayangin orang-orang yang ketika terbelenggu oleh dosa bisa berubah. Amin. Bayangin saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang masuk belum kenal Yesus, minta mujizat pertobatan. Amin. Bayangin apa? Penginjilan di seluruh dunia terjadi, berhasil, ya banyak orang-orang diselamatkan, banyak pertobatan terjadi saudara kasih. Jadi itulah saudara kasih, ya untuk firman Tuhan kita.